Itu tadi yang Ibu alami memang banyak terjadi, ya. Saya hanya menambahkan, Bu, ya, menyampaikan. Ada beberapa teman-teman atau orang-orang yang mungkin penghasilannya dia jauh lebih banyak dari kita. Apakah itu sukses? Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Tapi yang harus kita pahami betul adalah satu, kita mau kemana, itu saja. Apakah anak akan menggunakan bahasa isyarat itu tidak bagus? Tidak. Ada tempatnya sendiri, itu bagus, semua masing-masing itu ada tempatnya, gitu ya. Hanya saja saya katakan sekarang teknologi yang membantu manusia yang ini para ahli ngomong, ya, bukan hanya saya, yang paling berhasil dan memberikan manfaat paling banyak itu adalah teknologi gangguan pendengaran sekarang. Itu sangat-sangat merubah. Kalau orang ngomong itu, ya saya nyenggol sedikit ke masalah penjualannya mereka, gitu ya, merubah kualitas hidup itu teknologi gangguan pendengaran. Saya tidak mengatakan yang tidak menggunakan alat bantu dengar atau teknologi pendengaran itu tidak bagus atau tidak. Itu ada tempatnya masing-masing, ya. Hanya saja kita ini mau kemana sekarang, itu yang harus kita garis bawahi, karena itu mengandung konsekuensi tersendiri. Kenapa saya memindahkan anak saya dari sini ke sini? Dari melihat, mendengar, itu konsekuensinya apa? Saya harus tahu untuk memindahkan itu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana kalau anak ini ada sekolahnya adalah di situ? Kan pertanyaannya ada begitu tadi. Sekarang gini, tujuannya disekolahkan di tempat itu apa? Ada satu teman di tempat kita, itu dia menggunakan cochlear implant kira-kira 1 bulan sebelum dia ujian UNAS, waktu itu SMA, ya. Dia ada di SLB juga, dimana di SLB itu menggunakan bahasa isyarat. Padahal semua pengajarnya itu bergantian setiap tahun mendapatkan pelatihan untuk penanganan anak gangguan pendengaran di Australia. Setiap tahun 5 orang. Mereka paham teknologi, mereka paham budaya orang-orang bagaimana berkomunikasi secara verbal, tetapi mereka tidak bisa menerapkan itu di sekolah. Apa yang bisa kita harapkan dari situ? Kalau kita mau memindahkan ini dari anak ini mau ke mendengar, berarti modifikasi lingkungan ini kan harus kita rancang, harus kita pikirkan. Tidak bisa tidak. Coba bayangkan satu sekolah setiap tahun itu mendapat jatah pelatihan, baik gurunya, orang-orang yang menangani audiologinya itu, untuk dilatih ke Australia. Di mana di Australia itu semua anak mulai 0 sampai 21 tahun penanganan gangguan pendengaran semua gratis. Mau pakai cochlear implant gratis. Setiap 5 tahun dapat upgrade cochlear implant, prosesornya gratis. Apa yang kita bayangkan? Saya tidak membandingkan itu. Saya hanya berpikir bahwa mereka berani berinvestasi begitu, pasti ada research-nya, pasti ada tujuannya, pasti ada yang mau dicapai oleh negara ini, dan orang tuanya juga support mereka. Nah, berarti ini, mohon maaf, saya tidak mengatakan sekolah ini tidak bagus atau enggak, ya. Saya ngambil pelajaran dari situ. Berarti orang-orang yang di training ke sana setiap tahun itu mendapatkan ilmu yang update, yang terbaru, yang bagus, penanganan yang, ya katakanlah yang di sini diharapkan sudah begitu, ya. Tapi ketika dia pulang, mereka tidak bisa menerapkan itu di lingkungan sekolahnya. Terus apa gunanya? Satu. Yang kedua, kenapa tidak bisa? Pertanyaan saya adalah itu. Nah, sekarang kalau saya, ini contoh kasus, saya secara pribadi mengambil anak ini masuk ke situ di lingkungan ini, kalau tanpa
rencana konsekuensi apa yang saya pernah hadapi, tidak bisa. Saya tidak berani mengambil anak saya untuk dari sekolah SLB ini saya pindahkan di lingkungan mendengar. Contohnya, anak saya sendiri, usia di 3 tahun dia masuk di SMP, saya ambil. Kita ambil itu dengan pemikiran yang, oh dia akan belajar ini, yang dihadapi ini, saya harus begini. Itu saya sudah matang sekali, kalau enggak saya tidak berani. Jadi siapkan dulu, saya ini mau apa. Setelah saya paham, di depan ada itu, saya berani nabrak itu enggak. Kalau enggak, ya untuk apa saya pindahkan, tidak ada gunanya. Karena yang dipertaruhkan di situ adalah masa depan anaknya, bukan saya. Anak saya, masa depannya anak saya. Jadi itu kalau saya tidak mengatakan di SLB itu jelek, tidak. Ibu mau belajar mendengar, oke silahkan kita dukung. Tapi targetnya atau maaf, harapan kita itu jangan disamakan dengan, oh anak saya akan belajar seperti saya, bisa ngomong seperti saya. Jangan. Sama seperti ibu tadi sampaikan. Paham ibu bahwa saya ngomong nasi, yang di situ lain terimanya. Kenapa? Karena memang bekalnya berbeda. Jadi kalau saya, itu dulu yang harus kita pahami, kita siapkan. Di depan itu ada apa, itu saya berani nabrak, enggak itu. Kalau saya berani terus jalan. Tentunya salah satunya adalah pemeriksaannya harus lengkap dan lain sebagainya untuk memutuskan segala sesuatu. Karena di sini, di Indonesia ini belum terstandar semua. Ya. Begitu bola. Ya. Cukup.